Selamat datang di Weekly Opsia Minggu ketiga Februari 2023. Ada berita apa aja minggu ini? Langsung aja kita bahas. Dimulai dari berita PHK yang dilakukan oleh penyedia konferensi video berbasis cloud computing, yaitu perusahaan Zoom. Zoom melakukan PHK terhadap 1.300 karyawannya atau sekitar 15% dari total karyawan yang ada. Selain PHK, di sini CEO dari Zoom, Eric Yuan, akan memotong gajinya sampai 98%. Ya, bisa dibilang bahwa Zoom itu memang berkembang pesat di masa pandemi, di mana membuat bisnis Zoom itu berkembang dengan pesat. Dan diakui sendiri oleh CEO-nya Zoom itu bahwa mereka melakukan PHK karena pihaknya melakukan kesalahan kecil yang berdampak besar, yaitu tidak memikirkan bisnis secara jangka panjang, which is masa-masa seperti sekarang, yaitu pemulihan setelah pandemi. Yang pengen gue highlight di sini sebenarnya bukan dari sisi PHK-nya, melainkan bagaimana CEO itu merespon dengan memotong gajinya itu sekitar 98%. Karena ini adalah bentuk tanggung jawab dari CEO-nya atas kelalaian yang dia lakukan dalam memimpin perusahaannya, terlebih impact-nya itu kepada PHK ini. Bahkan sebagai tambahan dari pemotongan gaji sebesar 98% tadi, dia pun tidak akan menerima bonus perusahaan di tahun 2023 ini. Untuk karyawan yang terdampak sendiri di sini, mereka akan mendapatkan semacam kompensasi, yaitu masih menerima gaji sebesar 16 minggu dan juga perlindungan perawatan kesehatan. Ya, kita turut prihatin akan PHK ini, tapi secara pribadi menurut gua Zoom itu masih akan terus bertahan ya. Meskipun growth-nya itu tidak akan secepat di masa pandemi, mungkin akan melambat, tapi masih tertunjang dengan perkembangan hybrid working saat ini. So, kita lihat aja nantinya Zoom itu bakal berkembang seperti apa. Selanjutnya, ribuan pengemudi ojek online atau ojol menggelar demo terkait rencana penerapan jalan berbayar Electronic Road Pricing atau ERP di Jakarta. Dan akhirnya perwakilan dari salah satu ojol itu bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lukpito, dan juga Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin. Di sana, Kadisub itu berjanji akan menarik draft Raperda dari DPRD yang masih tahap dengar pendapat. Dan rencananya, Raperda ini akan dievaluasi lagi guna mengecualikan taksi dan ojek online dalam jalur jalan berbayar atau ERP ini. Gue sebagai pengguna ojek online ya, gue juga merasa bahwa penerapan ERP itu kalau diterapkan untuk ojol, itu bukan cuma membebani dari sisi ojolnya, tapi juga dari sisi customer. Karena tentunya ada biaya tambahan, mau dibebankan kepada ojol nanti penghasilan ojol berkurang, mau dibebankan kepada customer artinya biaya ojol itu semakin mahal, which is dua-duanya itu merugikan. Jadi memang langkah demo ini mumpung di saat masih Raperda tepat dilakukan sebelum benar-benar diketok palu. Dan ini juga bukan kali pertamanya ojol itu melakukan demo terhadap kebijakan dari Kepala Dinas Perhubungan ya. Dan juga beberapa kali si Kepala Dinas ini pun mendengarkan suara dari para ojol. Jadi harapannya hasil akhir dari Raperda ini menjadi jauh lebih baik, bukan cuma kepada para ojol juga, tapi untuk para konsumennya. Sekarang masuk ke berita investment, di mana minggu ini yang di-highlight itu adalah startup bernama Asaren mendapatkan pendanaan awal sebesar 123 miliar rupiah. Startup Asaren ini mengklaim sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang fokus mengelola data DNA. Perusahaan ini nantinya akan menggunakan dana segar untuk melakukan inovasi dalam industri kesehatan di Indonesia melalui data genomik guna mempercepat perkembangan teknologi, penemuan obat dan perawatan kesehatan yang disesuaikan dengan profil genetik setiap individu. Untuk saat ini ya, Asaren sendiri telah menyediakan akses tes DNA langsung pada konsumen dengan menawarkan lebih dari 360 laporan, termasuk resiko kesehatan, informasi keturunan, dan laporan lainnya untuk orang dewasa hingga anak-anak. Well, di awal tahun sendiri gue udah pernah bahas bahwa memang tahun ini sepertinya investor itu tertarik dengan startup yang berhubungan dengan kesehatan, tapi fokusnya itu ke bagian yang mikro, entah itu biotek ataupun DNA seperti ini. Tapi mungkin yang menjadi masalah atau menjadi hambatan bagi perusahaan startup yang bergerak di bidang DNA ini adalah sosialisasi. Karena yang seperti kita tahu bahwa tes DNA itu saat ini hanya dikenal sebagai untuk menguji keturunan aja, padahal bisa lebih dari itu. Selanjutnya, Google juga berinvestasi sekitar 300 juta US dollar atau 4,7 triliun di startup kecerdasan buatan alias AI Anthropic. Dan mereka mengklaim bahwa ini adalah salah satu cara mereka untuk menyaingi ChatGPT.
Anthropic sendiri mengembangkan chatbot berbasis AI bernama Claude. Namun kedua perusahaan ini ya belum menjelaskan tentang kerjasama keduanya itu seperti apa. Nah, yang menarik di sini ternyata selain mereka berinvestasi ke perusahaan AI untuk menyaingi ChatGPT, Google juga mengeluarkan pesaing ChatGPT dari sisi internal mereka sendiri. Namanya itu Apprentice Bard. Bard sendiri itu ya tujuannya untuk menggantikan Mina yang bisa dibilang versi sebelumnya dari chatbot obrolan pintar yang diluncurkan oleh Google sebelumnya. Tapi sayang banget nih, ternyata peluncuran atau pengumuman Bard ini itu nggak berjalan mulus. Bahkan ada yang udah mencoba menggunakan Bard untuk mengetes tingkat akurasi dari AI ini dan ternyata hasilnya itu tidak memuaskan. Dan impactnya adalah induk perusahaannya Google yaitu Alphabet kehilangan sekitar 100 juta US dollar di pasar saham di hari Rabu kemarin. Well, menurut gua ini adalah bentuk red code-nya si Google ya ketika mereka menghadapi OpenAI yang dinaungi oleh Microsoft. Tapi setelah pengumuman red code itu dengan hasilnya seperti ini menurut gua sih terlalu cepat ya. Meskipun investmentnya ini sudah terjadi sebelum OpenAI itu booming. Tapi tetap aja kayak semacam diras gitu, dipaksa cepat. Mungkin tujuannya ingin mempertahankan posisi mereka sebagai perusahaan teknologi yang memegang kendali lah. Cuma menurut para pemantau atau observator, perusahaan teknologi mengatakan bahwa tindakan Google ini mengumumkan pesaing ChatGPT itu agak kurang elegan. Ya, semoga Google bisa berkaca dengan kesalahan yang mereka lakukan dan bisa berbenah lagi lah. Apalagi yang nanti akan terjun di bidang AI udah bukan cuma Google atau Microsoft lagi. Apple pun udah mau terjun. Dan gua rasa perusahaan lain pun akan ikutan. Ya bisa dibilang tahun 2023 ini bakalan perang AI lah. Dan informasi terakhir yang akan gue bahas adalah bahwa Twitter Blue akhirnya resmi masuk di Indonesia. Untuk pricingnya sendiri itu sekitar 165.000 per bulan untuk pengguna Android dan iPhone. Dan 120.000 untuk pengguna website. Setelah gue baca-baca dari Twitternya langsung ya, beberapa fitur yang bisa kita dapatkan kalau kita berlangganan Twitter Blue itu adalah yang pertama, kita bisa mengubah atau mengedit tweet kita, mengupload video dengan kualitas 1080 pixel, ada bookmark dan juga top artikel. Selain itu ada beberapa fitur yang coming soon atau dijanjikan oleh Twitter, yaitu prioritize tweet untuk user yang verified. Bahkan di sini digaris bawahi lagi oleh Twitter, tujuannya untuk membantu melawan scam dan juga spam. Kemudian kalau kita berlangganan Twitter Blue nantinya, kita akan melihat iklan 50% lebih sedikit dibandingkan saat ini. Well, saat ini sendiri sih gue belum melihat banyak iklan ya. Artinya kalau ada fitur untuk mengurangi jumlah iklan, kemungkinan besar iklan yang akan ada di Twitter itu bakalan banyak. Dan mungkin ini menandakan bahwa Twitter udah masuk di era mereka itu mulai memonetize dengan cara yang benar-benar monetize. Bisa dibilang karena metodenya ini menggunakan model subscription dengan fitur-fitur yang menurut gua sih lumayan menarik juga. So buat teman-teman gimana? Apakah kalian tertarik buat pakai Twitter Blue ini? Oke, gua rasa itu aja yang pengen gua bahas di Weekly Opsia minggu ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kira-kira di minggu depan ada berita apa aja ya yang menarik dan juga nggak boleh terlewat oleh teman-teman? So pantengin aja Opsiana Podcast di Weekly Opsia. Dan see you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.